Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin. Nah, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat hari ini ya guys ya. Di video kali ini saya mau membahas tentang kasusnya Jessica atau Myrna ya, yang sekarang Jessica dinyatakan sudah bebas bersyarat guys. Waduh, sesuai dugaanku ya. Jessica 2024 bebas. Kalian yang pernah followers aku atau subscriber aku yang lama pasti tahu aku pernah posting itu dan pernah membahas tentang kasusnya Jessica ya. Nah, videonya kali ini seperti apa? Yuk kita lihat. Ada kabar terbaru nih dari kasusnya Myrna, yaitu Jessica Wongso ya. Kita lihat guys seperti apa videonya. Jessica Wongso udah bebas. Gue nangkupin pertanyaan besar netizen, kenapa Jessica udah bisa bebas dan kenapa Jessica makin glowing setelah keluar dari penjara. Jadi setelah Jessica mendekam di penjara dari tahun 2016, akhirnya dia bisa bebas. Kok bisa bebas bang? Bukannya kena pidana 20 tahun ya? Jadi guys, Jessica ini masih bebas bersyarat dan masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Menurut Humas Ditjen Permasyarakatan, Jessica bebas bersyarat karena selalu berkelakuan baik dan mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Intinya hukum pidana masih berlaku di Jessica Kumala Wongso, tapi karena Jessica berkelakuan baik selama ini, Jessica boleh menjalani hukuman di luar lapas dengan syarat harus wajib lapor sampai tahun 2032. Setelah kasus cyanida dalam es kopi yang udah menjerat Jessica, sampai akhirnya muncul film dokumenter Netflix Ice Cold yang dimana kasusnya keangkat lagi dan bikin kita mikir ulang tentang kasusnya. Tapi sampai detik ini Jessica Kumala Wongso sama sekali nggak mengakui kalau dirinya bersalah atas kematian Myrna Salihin. Kedua, kenapa Jessica bisa makin glowing setelah keluar dari penjara? Bahkan bisa cat rambut. Ada spekulasi yang paling masuk akal. Pertama, karena Jessica selama ini hidup di lapas, dia jadi jarang kena paparan matahari sama polusi. Terus jam tidur, olahraga, sama pola makan dia pasti teratur dan nggak makan macem-macem kayak kita yang di luar sini. Jadi kayak bisa merawat diri tapi dari dalam, bukan dari luar. Kedua, terus kok bisa cat rambut sih di dalam lapas? Jadi guys, menurut informasi di dalam lapas itu ada yang namanya program pembinaan. Jadi setiap orang yang punya bakat atau keahlian yang bisa dijadikan sebuah jasa akan ditawarkan ke sesama penghuni lapas. Salah satunya ya skill persalonan kayak cat rambut atau krimbat, mungkin bisa mereka tawarin jasanya. Anyway, setelah Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat, apakah bakalan ada cerita lain yang keangkat dari kasusnya? Apalagi pasti kan akan diundang podcast sana sini, pasti bakal ada keselip obrolan plot twist dari kasusnya lagi. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Waduh, gimana nih menurut pendapat kalian? Pasti ya Krisnamurti ya sama ayahnya Myrna gimana nih setelah melihat Jessica bebas? Waduh, gimana nih ya? Pasti udah ketar-ketir ya Krisnamurti ya. Kita lihat ya, ada sebuah video lagi, kita lihat. Kilas balik sidang Jessica kopi cyanida guys. Yuk kita lihat video seperti apa guys. Di situ ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Itu kan kesimpulan. Lalu memang kesimpulan. Itu tanya aja. Tanya aja Pertanyaannya, apakah menurut pendapat Ali setelah menerima data-data itu juga membaca dan menganalisa, pendapat saudara seperti apa? Saudara datang ke sini dihadirkan oleh penasihat hukum. Saudara dalam kapasitas keahlian apa? Tegas. Kedokteran forensik, Pak. Itu saja? Ya. Kalau itu saja saya nggak tanya toksikologi. Bapak tadi nggak dengerin, Pak. Di Indonesia dalam Bukan, makanya saya tanya. Ahlinya beda. Kedokteran forensik sendiri, toksikologi sendiri. Toksikologi forensik sendiri, kedokteran forensik sendiri. Ya, si laki-laki ini di atas. Anda memahami kriminalistik nggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak usah dijelaskan bahwa ada psikologi forensik, ada psikiater forensik. Ada cabang-cabang ilmunya, Pak. Kalau tidak menguasai, tidak menguasai, Pak. Mulia, dia kan menyatakan keahliannya. Kenapa harus dipaksa-paksa harus memilih? Bukan, karena kami harus tegaskan. Kami harus tegaskan karena dia punya keahlian juga toksikologi selain forensik. Enggak, sudah jelaskan. Ketegasan di sini perlu karena akan kami tanya. Kalau saudara tadi saya dengar mengatakan toksikologi, kami tanya tentang toksikologi. Begini, Pak, ya mungkin saya mau tahu, coba terangkan boleh, Pak, ya. Toksikologi itu ada macam-macam, Pak. Di kedokteran ada toksikologi obat. Ada maksud saya, apakah saudara itu menguasai keahlian sebagai toksikologi forensik? Iya, Pak. Saya ajar 30 tahun. Ya, oke. Bapak hormati saya ngomong, Pak. Begini, Pak, ya. Toksikologi itu bidangnya sangat luas, Pak. Yang saya kuasai adalah toksikologi forensik yang menyangkut bidang forensik toksikologi pada jenazah, Pak.
Kalau Bapak barangkali membandingkan misalnya dengan ahli lain, ada toksikologi yang ke laboratorium Pak. Saya toksikologi terhadap jenazah, jadi saya menguasai toksikologi yang terkait dengan kematian pada jenazah. Itu adalah insektisida, cyanida, CO, arsen dan lain-lain Pak, seperti itu. Itu adalah bagian kecil dari toksikologi yang terkait dengan forensik. Oke. Saya ngomong dalam hal itu Iya, Pak. oke, saya ikuti alur pikiran saudara. Aduh, si bapak ini dikasih suap berapa sih guys? Mulut kalian guys. Kita lanjut dari video selanjutnya. Jessica Kumala Wongso bebas. Nggak, kalian nggak salah denger. Terus pelaku yang sebenarnya siapa dong? Setelah kasusnya rame kembali dibahas tahun 2023 akibat dokumenter Netflix Ice Cold, akhirnya muncul banyak hal yang janggal dari kasus kopi sianida Jessica Mirna ini. Dihukum 20 tahun penjara, tapi kok malah bebas bersyarat? Kok bisa? Oto Hasibuan aja sampai kaget Jessica bisa bebas lebih cepat dari perkiraannya. Apa karena kasusnya viral lagi dan banyak hal yang janggal? Nah, berdasarkan Kompas.com, Jessica itu dibebaskan bukan tanpa alasan, melainkan Jessica berhak mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari karena Jessica tuh bersikap baik selama menjalani pidana penjara. Dan Jessica telah memenuhi beberapa syarat untuk pembebasan bersyarat ini. Tapi ya, setelah 8 tahun di penjara dan sekarang udah menghirup udara bebas, masih bertanya-tanya nggak sih sebenarnya siapa pelaku sebenarnya? Apakah di kasus ini Jessica itu beneran bersalah atau enggak? Sebenarnya kalau balik ke masa lalu dan dilakukan autopsi, kayaknya kasusnya nggak bakal semelebar ini nggak sih? Tapi menurut kalian gimana? Aduh, bener ya kalau misalnya dulu dilakukan autopsi nggak akan seperti ini guys. Nah, ini ada sebuah video lagi, kita lihat. Terima kasih udah mengundang saya ke sini. Saya yang makasih kamu sudah bersedia. Saya tahu hari ini panjang sekali ya Bang ya. Panjang sekali, cerita di balik kamu bisa bebas bersyarat juga panjang sekali. Apa sehingga kemudian hari ini kamu bisa pertama kali ada di luar lapas. Katanya tadi gimana Bang di konferensi pers nggak pakai baju putih lagi. Nggak pakai baju putih lagi. Sekarang udah pakai baju biasa. Saya nggak perlu menanyakan apa perasaan kamu karena saya tahu kamu pasti sudah sangat bersyukur dan kaget, Jess. Tapi saya mau meng-highlight soal tadi menarik sekali ya Bang Oto ya. Jess bilang memaafkan siapapun yang membuat Jess menjalani lebih dari 8 tahun dong, karena di Polda Metro Jaya 8,5 tahun ya, 8,5 tahun sebenarnya. Kamu maafkan semuanya, yakin? Iya, ya saya menggunakan waktu yang saya dapatkan untuk saya menjalani hukuman saya di penjara untuk berdamai dengan keadaan dan orang-orang yang mungkin bersikap buruk pada saya di masa lalu. Jadi menurut saya hal seperti itu, hal-hal yang buruk itu tidak perlu saya simpan dalam hati saya lagi, karena itu ya tidak baik itu. Jadi ya harus saya lepaskan perlahan-lahan. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih ya tentang komentarnya dari tanggapan dari si Jessica guys. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Apa yang ingin Jessica sampaikan? Kalau kamu berbuat jahat pasti tertangkap. Jadi jangan berbuat jahat kayak gitu. Pasti tertangkap, pasti terungkap suatu hari. Walaupun kamu ngumpetnya kayak gimana. Sepertinya dia tahu siapa guys. Waduh, kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang katanya. Bagus untuk membela Jessica Wongso. Nggak apa-apa. Ya, Pak Oto saya kagum lah sama Pak Oto ya, bisa membuat acara seperti itu berdoa bersama. Dia takut berkomentar ya, karena waduh gitu ya. Saya ucapin selamat. Semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya, ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Kan udah inkrah 20 tahun. Ya, saya buka lah itu. Benar-benar ada itu barang. Dan ada buntutnya, rinciannya. Oleh para penghubung. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini guys? Tanggapan kalian setelah melihat video ini, apakah Jessica memang benar bersalah atau tidak bersalah? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Apakah Ayam Dena juga terlibat dalam kasusnya ini? Waduh, kan itu ada isu-isu seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.